Itu secara keseluruhan Ada dari bisnis. dua. Jadi yang ini ya, aduh saya jadi nggak enak ngomongin dua kerjaan ini totalnya 70 juta. Kalau pemasarannya itu sebenarnya lebih mulut ke mulut, dan ini juga hampir saya nggak bisa nampung produksi gitu, jadi order itu udah over capacity gitu kalau misalnya. Sebenarnya segini juga udah wareg gitu ya Bu. Udah over karena di samping produk furniture itu saya memang ada jasa gambar kan, untuk arsiteknya, dan jasanya ini juga ada 3 kerjaan yang saya udah kewalahan sebenarnya. Saya udah setiap malam itu paling 4 jam. Sebenarnya kalau Ibu itu bukan yang nggak ada order, cuman menolak order sebenarnya ya. Nggak menolak juga, sebenarnya menangguhkan gitu. Karena jadi ada yang misalnya ada yang pesan jasa ya, misalnya ada yang minta digambarkan villa, kemarin kan villa di Bali, terus apa segala macam. Yang jauh-jauh saya tolak dulu gitu, saya pending dulu lah. Nah, untuk hitungan jasa arsitek itu Bu, kan kita kalau jual produk tuh udah HPP ya. Itu mikir HPP-nya kan ini lebih ke seni ya atau apa ya? Sebenarnya dari IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, itu sudah menentukan harga jasa arsitek per meter perseginya. Jadi kalau pengalaman di atas 20 tahun itu 500.000 per meter gitu. Jadi kalau saya kan masih di bawah 20 tahun, jadi saya masih 200.000 per meter. Oh, jadi memang bukan kita yang nentuin harga ya? Cuman kadang-kadang kalau misalnya udah minta tolong ya sudahlah, semampunya aja. Jadi kalau misalkan kita mengurangi harga itu kasihan yang lain gitu mungkin ya Bu? Ya, lebih ke kode etik bisnis mungkin ya. Jadi kan dari secara jasa itu kita punya standar. Kalau misalnya drafter itu kan berarti dia STM atau memang basicnya bukan arsitek tapi dia bisa gambar, itu drafter disebutnya. Jadi jasa itu udah 40.000 per meter persegi gitu. Nah, arsitek itu punya jasa perencanaan, jasa perencanaan, dan jasa nanti visit lapangan. Berarti yang gedenya sebenarnya bukan dari ini ya, tapi dari jasa sebenarnya ya. Ya kalau kurang lebih satu kerjaan jasa saya itu udah omset sama dengan profit 2%. Iya, jadi kan ini omset, Ibu mah malah ini ya, profit. Jadi ya nggak ada modalnya sebenarnya. Iya, jadi memang semua ini benar-benar tanpa modal. Jadi kerjaan saya ini kayak yang bikin kitchen set, yang bikin lemari, itu semua modalnya saya ngandelin dari DP. Jadi mereka DP, owner itu kasih DP ke saya minimal 50%. Iya, berarti ini yang bahasa orang tua dulu, bahwa ilmu itu nggak berat dibawa ya. Jadi sebenarnya Ibu nggak buka ini juga ya. Ya ini kan hitungannya lebih ke keterampilan. Iya, skill ya. Life skillnya. Ibu mau dong jalan-jalan ke sana? Boleh, tapi berantakan ya apa? Nggak apa-apa. Ya, ini bahan dasar utama yang saya pakai itu adalah blockboard, tapi blockboardnya harus KW Super, jangan KW 1, KW Super. Karena kenapa? Ini tidak akan melenting, kering sempurna, kemudian dalamnya full. Jadi memang kenapa saya kasih harga untuk per meternya itu 3 juta. Kalau di Garut itu masih 2,5 juta, maksudnya 2 juta. Karena memang lux ya. Karena memang bahan dasarnya. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini yang saya bikin nggak komplain karena bahannya. Iya, karena ada pasarnya juga masing-masing lagi ya Bu. Iya, ada segmen pasarnya. Terus, kalau di sini ada berapa orang yang kerja Bu? Sebenarnya intinya 3, yang inti 3 orang. Tapi kalau misalnya lagi kerjaan full
kita bisa 5 Lebih kayaknya. banyak. Kalau dulu sih saya pakai sama bisnis konstruksi hampir 27 orang. Kalau sekarang udah enggak. Ini segini lah. di sini aja Bu. Iya, karena kita di sini begini, kita potong, ini udah berbentuk lemari ini. Terus nanti kita rakit, terus kita lepasin lagi. Pakai PK2. PK2. Jadi sistemnya itu ini nanti knockdown gitu. Oh, Jadi bongkar pasang, tinggal dipasang. Jadi kita pasangin di sini, terus nanti dibongkar lagi, kita nanti dirakit lagi di lapangan. Jadi nggak ada sistem ready stock ya? PO ini mah. Ya itulah kalau produk-produk yang benar-benar premium ya begitu ya Bu ya. Emang kita mebel. Ya gitulah, jadi by Mungkin order. beda pasar karena ada teman-teman kita yang mebel juga, mungkin pasarnya berbeda ya. Iya, ada yang mereka toko mebel itu kan macam-macam. Ada yang memang dibuat sendiri, ada yang dibuat sudah sama produk pabrik gitu, kayak IKEA, kayak Informa, kan itu by pabrik ya. Kalau saya kan custom, jadi sesuai ruangan saya bikin, sesuai desain, baru nanti kita bikin gitu. Itu berarti ada jasanya juga ya Bu? Jasa ininya, jasa interiornya, tidak toh Iya. kan kalau kita beli misalkan lemari harga lemari, kalau ini kan nggak ada jasa juga. Iya, kadang-kadang kalau misalnya temen saya nggak tarif jasa, jadi biarin aja saya bikinin Kapan mau main ke rumah saya? gitu, jadi saya bikinin ya udah dikasihin gitu. Jadi ada sih. Alhamdulillah ya. Begitu keuntungan punya banyak teman sukses. Jadi ya, kemana lagi Bu? Paling ya produknya sebenarnya masih di sini, tapi kalau sofa saya maklun ke. Jadi produknya Sebulan ini Ibu bisa ngendal berapa? maksimum kitchen set 2. Yang kemarin aja ya, yang kemarin selesai itu kitchen set 2, lemari bawah tangga 1, ada vanity, ada lemari wardrobe juga gitu. Kalaupun banyak nih orderan yang masuk, berarti nggak bisa dikerjain dong ya, karena pengen fokus yang. Iya, jadi memang kayak Kan kalau untuk produk-produk seperti barang tas itu kan bisa dimaklumin, kalau ini nggak bisa ya mungkin lebih ke kualitasnya lebih dikontrol. soalnya saya Bagus berarti. pernah saya maklumin ke orang, makanya saya Hasilnya nggak bagus ya. bagus. Nggak bagus lah, nggak sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Nah, ini yang dinamakan bisnis idealis. Iya. Tidak sekedar mengejar omset, tapi benar kita lebih fokus ke kualitas ya Bu ya. Jadi ada Ibu tuh sebenarnya nggak butuh uang atau gimana? enggak sih, cuman kan kita itu memposisikan sebagai owner. Jadi kalau saya nggak mau kerjaan seperti itu, apalagi owner gitu loh. Jadi kalau barang itu sebelum saya kirim, ya saya harus lihat dulu betul-betul rapi atau tidaknya. Kalau nggak rapi ya udah saya bongkar lagi gitu. Dan itu bener-bener ngabisin lumayan ya, ngabisin, cuman begitulah. Kalau misalnya saya sudah puas melihatnya, saya kirim, owner juga tidak akan komplain kan gitu aja. Bu, kalau mau ada yang pesan, Ibu punya alamat apa, kayak media sosial atau apa? Oh iya, paling di IG sama Facebook saya. Terus saya juga website masih bikin. Kalau kemarin itu arsiline.com kan, saya bikin mereknya Hamida. Oh, Jadi iya. saya bikin baru. Iya. Website-nya bikin baru. Iya. Berarti nanti kalau banyak yang nanya, kan banyak juga ya teman-teman kita yang memang pengen yang custom, Iya, yang kan mereka punya keinginan sendiri, bisa langsung hubungin Ibu. Oh, boleh. Dan itu juga saya jadi ada ada pelajaran baru. Pertama, lebih ke hati-hati di akad. Iya. Yang kedua, bisnis dengan kualitas. Iya. Itu nanti juga dicari orang ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Dan memang itu bisnis ala Rasulullah kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita aja yang punya barang nggak mau, apalagi orang lain. Jadi gitu. Kalau misalnya kita senang dengan barang yang kita miliki terus kita jual, apalagi orang lain gitu. Kayak begitulah. Makanya apalagi custom
itu selalu saya dari mulai pretenan itu saya beli. Oh, enggak ngeinin orang. Kecuali kayak gini kan karena saya udah punya supplier kayak aksesoris, handle, warna apa sampai ke lapangan pun ngukur di lapangan saya sendiri. Gitu. Jadi saya ketemu klien. Tapi ada rencana untuk diiniin nggak Bu? Kayak di Pabrikasi. Di distribusi kayak sistem perusahaannya gituin. Ada Ibu nge-hire orang buat seperti Ibu di cloning gitu nggak? Iya, karena ini saya sih sebenarnya lebih ke idealis ya. Jadi Tadi ya bisnis idealis. jadi memang pernah ada yang ngajak saya untuk bikin pabrik furniture. Ada dibiayain, pokoknya pabriknya segala macam dibiayain gitu kan. Cuman sayanya nggak mau, karena kan bukan pabrikasi gitu, karena saya menjual ide gitu. Iya, ada yang baru. Ternyata walaupun pejuang rupiah, walaupun kita punya idealis, itu masih tetap dicari ya Bu ya. Kan kadang juga ada juga di antara teman kita yang enggak, saya maunya begini, laku enggak gitu ya, bergerak enggak, karena dia dengan kekehnya, dengan idealisnya dia gitu. Susahnya sebagai seorang desainer itu kita harus paham dulu pola pikirnya klien. Jadi memang kalau saya desain itu kadang-kadang kita dalam satu hari ketemu itu 80%-nya itu saya menggali kepribadiannya itu, kayak malah kayak psikolog kali ya. Jadi dengerin ceritanya dari mulai sejarahnya, kehidupannya, jatuh bangunnya. Dari situ baru saya paham, oh karakternya itu seperti ini. Jadi makasih Bu ya. Sami-sami. Saya teh jadi bersyukur kan udah lama ya nggak ketemu. Iya. Dengan gini teh jadi banyak ilmu, jadi silaturahmi lagi. Iya sih, jadi ketemu. Yang tadi saya dapat ya dari Ibu tuh ilmu baru, bisnis syariah. Bisnis syariah itu ternyata bukan hanya ada di bank syariah ya Bu, Iya. tapi segala aspek tuh kita harus pakai itu. Yang Terus bener. juga Ibu nggak pakai pemasaran apa-apa, murni pure itu mah pemasaran langit Bu kalau saya bilang ya. Iya, masya Allahnya tuh begini ya. Kalau untuk pemasaran sebenarnya saya nggak jor-joran untuk masarin atau nyari klien gitu. Lebih ke yang pernah bikin ke saya itu Datang lagi, temennya balik lagi. temennya lihat, terus temennya pesan. Nanti datang lagi temennya pesan gitu. Jadi lebih ke mulut ke mulut gitu. Dan itu pun ada beberapa yang sampai sekarang saya belum bikinin, udah hampir 4 bulan dan 5 bulan karena ya itu kapasitasnya nggak bisa. Iya, saya paham. Ya, ini ilmu baru lagi ya, mudah-mudahan semakin berkembang. Amin. Dan berkah untuk bersama. Amin. Ya Bu ya. Amin. Nah, pejuang rupiah, ilmu baru ya. Nah, mungkin kita bisa ngambil hikmah dan ilmu dari sini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.